Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dekat dengan manusia. Ternyata di sini lokasi singgasana iblis yang dijelaskan Rasulullah. Iblis enggan bersujud dengan Nabi Adam alaihissalam sejak saat itu. Ia dijadikan simbol ketakaburan dan kesombongan. Dan sejak saat itu juga, ia kemudian mengabdikan diri untuk menyesatkan anak cucu Adam. Karena itu, oleh Allah Ta'ala iblis kemudian dikeluarkan dari surga. Namun iblis kemudian membuat sebuah istana megah. Lalu di manakah istana itu? Seperti diketahui iblis awalnya merupakan penghuni surga yang doanya terkabul. Para malaikat pun sering datang untuk didoakan agar tak tertimpa laknat Allah. Satu ketika, malaikat Israfil melihat satu tulisan di pintu surga. Seorang hamba Allah Ta'ala yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat Allah dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan ini membuat malaikat Israfil menangis terseduh. Ia takut jika yang dimaksud dalam tulisan di pintu surga itu adalah dirinya. Bukan hanya malaikat Israfil yang menangis, namun malaikat lainnya pun juga ikut menangis. Mereka pun kemudian sepakat mendatangi Azazil untuk didoakan agar terhindar dari laknat Allah Ta'ala. Azazil sudah lama menjadi hamba yang taat pada Allah. Hingga kemudian datanglah perintah Allah untuk menyembah Nabi Adam AS. Namun, Azazil enggan melakukan itu karena ia menganggap dirinya lebih mulia. Dan saat itulah, ia kemudian dilaknat Allah dengan diusir dari surga dan disebut sebagai iblis. Setelah diusir dari surga, iblis kemudian mendirikan singgahannya di tengah hamparan laut. Hal ini dimaksudkan untuk menandingi arsy yang ada di langit ketujuh. Luas lautan sendiri adalah 3/4 dari luas bumi. Iblis menempatkan singgahannya di laut lantaran iblis memiliki pasukan yang tak sedikit. Istana iblis di laut telah dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya. Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka yang melapor, "Saya telah melakukan godaan ini." Iblis berkomentar, "Kamu belum melakukan apa-apa." Kemudian datang yang lainnya melaporkan, "Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah dengan talak dengan istrinya." Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, "Sebaik-baik setan adalah kamu." Sahih Bukhari Muslim. Riwayat Imam Ahmad menyebutkan Rasulullah bersabda, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular," jawab Ibnu Sayyad. Rasulullah pun bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hari Ahmad. Hal ini juga diperkuat dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Iblis memiliki banyak bala tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Layaknya sebuah kerajaan, istana iblis dipenuhi pengawal dan para pengikutnya. Di istananya, iblis mengatur rencana kejahatan dan kemaksiatan di istananya. Setelah itu, iblis mengirimkan pasukannya ke darat untuk menjalankan rencananya itu. Pasukan iblis yang paling dianggap berhasil adalah mereka yang paling banyak membuat kekacauan, menebar fitnah dan kemaksiatan lainnya. Perihal ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah. Abu Saitra menceritakan bahwa Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab berjumpa dengan Ibnu Sayyad di salah satu jalan kota Madinah. Lalu Rasulullah bersabda kepada, "Maukah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah?"
Lalu Ibnu Sayyad juga kembali mengatakan hal serupa. Maukah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah juga? Rasulullah kemudian bersabda kembali, sesungguhnya aku beriman kepada Allah, para malaikatnya dan kitab-kitabnya. Apakah yang sedang kamu lihat dari perkara gaib? Lalu dikatakan Ibnu Sayyad, aku sedang melihat arsy di atas air. Rasulullah kemudian membantahnya. Yang kamu lihat itu adalah singgasana iblis di tengah laut. Lalu apalagi yang kamu lihat? Ibnu Sayyad menjawab, aku mendapat dua berita yang benar, dan sebuah berita yang dusta, atau dua berita yang dusta dan sebuah berita yang benar. Biarkanlah dia, sabda Rasulullah. Dia telah kacaukan oleh setan yang menguasainya. Hari Muslim dan Tirmidzi. Ibnu Sayyad telah melakukan kebohongan besar tentang arsy yang berada di tengah lautan. Padahal yang dilihatnya adalah singgasana iblis. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.